pagi hari ini kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, karena Engkaulah pemilik kehidupan kami, Yesus. Bagai tanah yang dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Oh Yesus, Kau buatku hidup untuk jadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami percaya, kami serukan Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami serukan Engkau Tuhan Yesus, Sang pemilik hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami berharga di mata-Mu, karena Kau yang membentuk hidup kami. Karena Kau yang membentuk kehidupan kami untuk jadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Oh Yesus, Kau penenun hidupku, Kau pelindung hidupku, Yesus. Ku percaya, ku percaya. Bersama-sama saat ini kita serukan. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk
nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan mengenai legacy atau pewarisan. Nah, tentu kita setiap orang tua di dunia tentu senang bila kita sanggup memberikan warisan kepada anak-anak kita. Pada umumnya orang-orang Indonesia, setiap orang tua di Indonesia ini pasti akan senang dan bangga kalau mereka bisa meninggalkan harta warisan yang banyak kepada anak-anaknya. Entah dalam bentuk uang atau deposito, emas, rumah, mobil, dan lain-lain. Maka pasti banyak orang tua di Indonesia yang bekerja keras untuk bisa meninggalkan warisan yang banyak kepada anak-anaknya. Nah, sebagai orang tua yang sangat mengasihi anak-anaknya, pasti kita semua mau mewariskan sesuatu yang sangat berharga. Karena adalah sebuah kebahagiaan yang besar kalau orang tua bisa mewariskan hal-hal yang baik. Orang tua bisa melihat anak cucunya hidup dengan benar, hidup dengan aman, terpelihara dengan baik. Nah, memberikan warisan itu adalah memberikan warisan berupa harta benda itu merupakan sesuatu yang baik. Namun lebih daripada itu, meneruskan sebuah nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita, atau meneruskan iman kita kepada Tuhan, kepada anak-anak kita, itu adalah warisan yang jauh lebih berharga. Mungkin awalnya nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak-anak itu tidak begitu berharga. Tetapi percayalah suatu saat kalau mereka sudah semakin besar dan tanpa sadar mereka pasti akan mengingatnya. Mereka akan belajar dari nilai-nilai yang sudah kita berikan. Dan kelak di kemudian hari nilai-nilai tersebut atau pengenalan akan firman Tuhan itu yang akan menjadi pegangan dan tuntunan mereka dalam menghadapi kehidupan mereka. Nah, begitu pentingnya warisan mengenai pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak tercermin di dalam firman Tuhan. Kita bisa belajar dari bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel yang pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, itu kan bangsa Israel mereka masih mengalami mujizat-mujizat Tuhan di tanah Mesir. Mereka masih mereka bahkan melihat Tuhan. Mereka melihat kuasa Tuhan, baik melalui tulah-tulah di Mesir maupun keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat selama mereka di padang gurun. Jadi angkatan itu adalah angkatan yang mengalami Tuhan, yang percaya pada Tuhan, melihat mujizat-mujizat Tuhan walaupun mereka bersungut-sungut. Tetapi mereka adalah angkatan yang mengalami mujizat Tuhan, bahkan mereka seperti melihat sendiri kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, setelah itu diceritakan muncullah suatu angkatan yang diceritakan kurang mengenal Tuhan. Dan di sini kita tahu bahwa letak kesalahannya yaitu bangsa Israel yang kurang memberikan pengenalan akan Tuhan kepada keturunannya. Dan kita tahu dampaknya
saat bangsa Israel tidak memberikan warisan yang terbaik itu kepada anak-anaknya. Anak-anaknya mulai menyembah berhala, mulai menyimpang dari semua yang Tuhan ajarkan. Di situ kita bisa lihat bagaimana pentingnya sebuah pewarisan. Pentingnya kita mewariskan sesuatu yang berharga kepada anak-anak. Nah, begitu juga dengan Daud dan Salomo. Kita tahu adalah Daud itu dikenal sebagai seorang raja yang sangat berhasil di dalam kehidupannya. Ceritakan Daud meninggal saat putih rambutnya penuh kemuliaan, penuh kekayaan. Dan Daud juga berhasil mewariskan hal yang sangat baik kepada anaknya, Salomo. Daud mewariskan hikmat kepada Salomo. Daud mewariskan nilai-nilai kehidupan yang sangat penting bagi Salomo. Dan Salomo pun mengakui bahwa didikan ayahnya yang membentuk dia juga. Nah, jadi Daud selain dia kenal sebagai raja yang berhasil dalam kehidupannya, dia salah satu raja yang seperti dia itu berada di puncak kejayaan bangsa Israel. Tetapi Daud juga bisa mewariskan hal yang baik itu kepada Salomo. Dan kita bisa lihat buahnya, Salomo bisa memimpin bangsa Israel juga. Salomo bisa membawa bangsa Israel ke dalam kejayaan. Katakan pada masa Salomo, bangsa Israel seperti sangat kaya. Bahkan dikagumi oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, akan tetapi pada zaman Salomo saat itu penuh kekayaan, penuh kemuliaan. Salomo sudah diangkat Tuhan sebegitu rupa. Tetapi Salomo kurang bisa memberikan warisan yang terbaik kepada anaknya, Rehabeam. Nah, kita tahu di akhir masa hidup Salomo hidup dengan, katakan Salomo punya banyak istri, banyak sulir, dan itu yang menjauhkan hati Salomo dari Tuhan. Salomo mulai menyembah berhala. Nah, Salomo kurang bisa mewariskan hal yang baik kepada anaknya. Dan kita tahu pada masa Raja Rehabeam, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara yang beribu kota di Samaria dan kerajaan Israel Selatan yaitu kerajaan Yehuda. Nah, jadi bahkan Salomo yang dikatakan berhasil dalam kehidupannya, ia kurang berhasil dalam mewariskan hal-hal yang baik kepada Rehabeam. Jadi saya membaca sebuah buku yang katakan keberhasilan tanpa pewarisan adalah kegagalan. Jadi seberapa berhasil Anda pun, kalau Anda tidak bisa mewariskan hal yang baik kepada anak-anak Anda, kepada penerus Anda, itu adalah sebuah kegagalan. Dan kita bisa lihat di contoh lainnya, yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius, Rasul Paulus secara terang-terangan mengungkapkan kesannya atas keluarga besar Timotius. Jadi dimulai dari neneknya yang bernama Lois, kemudian ibu dari Timotius yang bernama Eunike. Jadi keluarga Timotius ini menjadi contoh yang baik bagi keluarga Kristen. Di mana dalam 3 generasi ini ada keturunan, ada warisan-warisan rohani yang dapat diberikan kepada anak cucu. Dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 3-6, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang dan malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Jadi Rasul Paulus ini memuji iman Timotius yang didapat dari nenek dan ibunya. Jadi kita bisa lihat bahwa Timotius ini seseorang yang memiliki iman yang diturunkan dari warisan dari nenek dan ibunya. Jadi nenek dan ibunya memberikan sebuah warisan yang luar biasa, yang sangat berharga kepada Timotius, yaitu imannya, pengenalan akan Tuhan. Inilah warisan yang harus diberi, warisan yang terbaik yang harus kita bisa berikan kepada anak-anak kita, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan Yesus. Warisan ini tidak bisa dicuri oleh orang lain dan bersifat kekal. Nah, kita tahu setiap orang tua pasti ingin memberikan warisan yang terbaik kepada anak-anaknya kelak.
Tapi kita harus tahu bahwa warisan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak yaitu pengenalan mereka akan Tuhan Yesus. Di hal lain, di dalam ilmu kepemimpinan yang saya pelajari, misalnya Anda memimpin sebuah organisasi juga. Menyiapkan penerus adalah hadiah terbaik yang bisa seorang pemimpin berikan kepada sebuah organisasi. Dan pasti dalam hal menyiapkan penerus ini pasti Anda akan membekali penerus Anda dengan nilai-nilai dari organisasi Anda. Nah, di dalam ilmu kepemimpinan, kesulitan-kesulitan dalam transisi kepemimpinan itu sangat sering ditemui. Sama seperti kita kayak mengoper tongkat estafet dalam sebuah pertandingan. Ada seorang penulis yang mengatakan, ujian terakhir dari seorang pemimpin bukan apakah ia bisa mengambil keputusan yang cerdas dan menindaklanjutinya. Namun apakah ia bisa mengajari orang lain untuk menjadi pemimpin dan membangun organisasi yang bisa mempertahankan kesuksesan sekalipun ia tidak lagi ada di sana. Jadi ujian dari seorang pemimpin adalah kalau ia bisa mempertahankan kesuksesannya meskipun ia tidak lagi ada di sana. Nah, jadi begitu pentingnya sebuah legacy yang terbaik. Begitu pentingnya warisan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Begitu pentingnya pengenalan akan Tuhan yang bisa membawa anak-anak kita, membawa generasi berikutnya untuk tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Untuk tetap mempertahankan kesuksesan yang sudah kita bangun. Jadi, mari kita merenungkan sama-sama pada pagi hari ini, apakah kita sudah membekali anak-anak kita atau kita sudah membekali penerus-penerus kita dengan warisan yang terbaik. Apakah kita sudah membekali mereka dengan iman kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah membekali mereka dengan pengenalan yang dalam kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah mengajarkan mereka untuk mereka tetap berharap pada Tuhan Yesus bahkan di dalam masa kesesakan? Apakah kita sudah mengajarkan mereka untuk terus berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan? Dan itu yang harus kita renungkan tiap hari, bahwa kita harus memberikan warisan yang terbaik kepada anak cucu kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami memberikan warisan yang terbaik Bapa bagi anak-anak, bagi anak cucu kami, bagi keturunan kami, yaitu pengenalan akan Engkau. Karena pengenalan akan Engkau itulah yang tetap bisa mempertahankan kesuksesan yang sudah kami bangun, yang bisa mempertahankan iman kami kepadamu Bapa. Makasih Bapa, dan ajar kami untuk terus belajar Bapa mengasihi Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Makasih Bapa, Engkau memberkati semua orang yang mendengarkan ibadah pagi pada hari ini. Kau membuat apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kau berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Makasih Bapa, terima kasih. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.